Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang pasar faktor produksi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kaniar Fatahira, yang kedua ada Lili Wijiati, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Naila Amara Rahma, yang keempat ada Salma Najmi Imanisa, yang terakhir ada Sin Hafrin Ngaji. Apa itu pasar faktor produksi? Pasar faktor produksi diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli faktor produksi. Faktor produksi juga merupakan unsur yang digunakan untuk pembuatan barang dan jasa. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, pasar faktor produksi adalah komponen krusial yang harus diperhatikan untuk memperlancar proses pembuatan barang dan jasa. Selanjutnya, ciri-ciri faktor produksi. Yang pertama, pasar ini tidak berwujud fisik, melainkan berwujud kegiatan. Yang kedua, permintaan berasal dari rumah tangga produsen. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga, penawaran berasal dari masyarakat konsumen yang memiliki faktor produksi, atau dari produsen yang menghasilkan faktor produksi. Yang terakhir, pembelian dilakukan oleh perusahaan yang biasanya dalam partai besar. Tujuannya untuk mengamankan persediaan faktor produksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kurva faktor produksi yang dibutuhkan produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Di sini ada 3 kurva. Yang pertama ada kurva pasar faktor produksi tanah, yang kedua ada kurva pasar faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga ada kurva pasar produksi modal. Berikutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen apa aja yang ada di grafik-grafik kurva ini. Yang pertama ada sumbu vertikal yang dilambangkan oleh huruf P menunjukkan harga barang. Kemudian ada sumbu horizontal yang dilambangkan huruf Q menunjukkan jumlah barang yang tersedia. Kemudian ada kurva S, dia merupakan kurva penawaran. Kemudian ada S1 merupakan pergeseran penawaran. Lalu ada kurva D menunjukkan permintaan, dan kurva D1, D2, D3 menunjukkan pergeseran permintaan. Yang pertama ada kurva pasar faktor produksi tanah. Berdasarkan gambar, kurva S merupakan kurva penawaran yang bersifat inelastis sempurna, sedangkan kurva D merupakan kurva permintaan terhadap tanah. Bisa dilihat dari gambar, terlihat bahwa bergesernya kurva D1 ke D2 dan ke D3, maka harga tanah akan mengalami kenaikan. Apabila permintaan faktor produksi tanah terus meningkat, maka harga pasar tanah juga akan terus meningkat. Yang kedua ada kurva pasar faktor produksi tenaga kerja. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Terlihat pada pergeseran kurva dari SS ke S1 seiring berkembangnya zaman, banyak banget teknologi yang baru yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Kondisi tersebut pada kurva permintaan tenaga kerja mengakibatkan penambahan penawarannya lebih besar daripada permintaannya, sehingga tingkat upah yang diberikan kepada tenaga kerja mengalami penurunan dari W menjadi W1. Kemudian yang ketiga ada kurva pasar produksi modal. Kurva ini menjelaskan interaksi pasar modal dengan pergeseran permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga dan kuantitas barang modal. Pergeseran tersebut biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi seperti perubahan teknologi, preferensi konsumen, atau efisiensi produksi. Dari gambar, kurva D adalah permintaan awal dan D1 adalah pergeseran permintaan ke kiri yang bisa terjadi jika kebutuhan akan barang modal menurun, misalnya karena kemajuan teknologi atau penurunan output yang dihasilkan oleh faktor produksi tersebut. Kemudian ada kurva S yang merupakan penawaran awal, dan kurva S1 adalah pergeseran penawaran ke kanan yang dapat terjadi jika biaya produksi modal menurun atau terjadi peningkatan kapasitas produksi modal. Titik keseimbangan awal dari kurva ini yaitu titik perpotongan antara D dan S adalah keseimbangan awal dengan harga P dan kuantitas Q. Perubahan keseimbangan terjadi jika permintaan dari D ke D1, titik keseimbangan akan bergeser ke titik baru atau perpotongan antara D1 dan S1. Hal ini menghasilkan kuantitas baru dan Q1
dan harga yang mungkin lebih rendah atau tetap tergantung pada penawaran. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar dalam menganalisis pasar faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi sebagai permintaan turunan. Pada pasar faktor produksi, permintaan terhadap suatu barang faktor produk biasanya sangat tergantung terhadap barang lainnya. Maka permintaan ini disebut sebagai permintaan turunan. Sebagai contohnya ada permintaan terhadap faktor produksi tenaga kerja yang tergantung dengan tinggi rendahnya permintaan barang dan jasa hasil produksi. Apabila permintaan barang dan jasa produksi ini meningkat, maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua hubungan antara faktor produksi, yaitu bersifat substitusi atau komplementer. Dalam faktor produksi bisa saja memiliki hubungan yang saling menggantikan atau substitusi. Bisa juga saling melengkapi, yaitu komplementer. Hubungan tersebut dapat mempengaruhi permintaan terhadap masing-masing barang faktor produksi. Contohnya pada saat ini yaitu penggunaan mesin. Jika faktor produksi tersebut bersifat substitusi, maka tenaga kerja ini dapat tergantikan karena adanya mesin. Sedangkan jika bersifat komplementer, tenaga kerja sendiri ini dibutuhkan sebagai operator dalam pengoperasian mesin. Yang ketiga ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Pada proses produksi ini sama dengan yang terjadi pada proses konsumsi. Penambahan penggunaan faktor produksi yang awalnya memberikan tambahan hasil yang besar, namun semakin lama penambahan penggunaannya akan memberikan manfaat yang semakin menurun. Kemudian yang terakhir ada efek substitusi dan efek output. Pada pasar faktor produksi, jika harga suatu produksi meningkat, maka penggunaan input tersebut akan dikurangi untuk menekan biaya pengeluaran. Namun di sisi lain, perusahaan akan menggunakan lebih banyak faktor produksi yang lainnya yang memiliki harga relatif lebih murah untuk menjaga tingkat produksinya atau output. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama, ada harga faktor produksi. Harga pada pasar produksi dapat berupa sewa untuk tanah dan barang modal atau gaji yang diberikan kepada tenaga kerja. Dan jika faktor produksi normal, semakin murah harga yang ditawarkan, maka jumlah yang diminta juga akan semakin besar. Yang kedua, ada permintaan output. Nah, pada faktor ini, besarnya permintaan terhadap faktor produksi akan semakin meningkat apabila skala produksi perusahaan semakin besar dan sebaliknya apabila input berupa barang inferior. Lalu, yang ketiga, ada permintaan terhadap faktor produksi lain. Nah, pada faktor ketiga ini, permintaan terhadap faktor produksi akan saling mempengaruhi tergantung kepada hubungannya. Dan untuk hubungan faktor produksi yang substitusi, apabila permintaan terhadap mesin meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun. Kemudian yang keempat ada harga faktor produksi lain. Hubungan antara barang faktor produksi sangat mempengaruhi perubahan harga suatu faktor produksi terhadap permintaan terhadap faktor produksi lainnya. Untuk hubungan faktor produksi yang saling substitusi, maka permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat apabila harga faktor produksi substitusinya semakin mahal. Sedangkan untuk hubungan komplementer, permintaan terhadap faktor produksi akan menurun ketika harga faktor produksi komplementernya semakin mahal. Kemudian yang kelima, kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi terhadap permintaan faktor produksi dapat mengurangi atau menambah permintaan faktor produksi. Contohnya, ketika kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi tersebut akan meningkat. Namun, di lain pihak, apabila hubungannya substitusi, permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun. Demikian presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.